Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke slide yang berikutnya, slide yang ke-8, session 8. Oke, creating attractive web pages masih ya. Di sesi ini kita akan menggunakan effects untuk elemen-elemen HTML, menggunakan custom font juga. Untuk menambah tampilan dari sebuah website, menambah di sini dalam artian menambah daya tariknya dan memberikan efek-efek tertentu, kita bisa menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan CSS. Di mana CSS mengizinkan kita untuk memberikan tampilan visual baik itu secara efek pada website yang berbeda-beda. Apa saja yang bisa dilakukan oleh CSS ini? Membuat image dan text translucence, itu semacam transparansi atau belakangnya blur ya. Menggunakan image sebagai border juga bisa. Ketika kita membuat sebuah image atau teks, kita membutuhkan tampilan yang kadang-kadang kita membuat tampilan semacam blur di belakangnya atau transparan. Kita bisa menggunakan properti bernama opacity yang ada di CSS, dan opacity ini memiliki value dari 0,0 ke 1,0, di mana untuk 0,0 seperti yang bisa kalian baca sendiri lah ya, 0,0 itu 100% transparansi, sedangkan 1,0 itu 100% opacity. Kedua, teks dan background color itu akan terefek secara dengan opacity levelnya. Maksudnya adalah jika ketika teksnya itu diberikan sebuah opacity transparent, maka otomatis yang ada di dalam box, misalnya box yang kita kasih transparan, teks yang ada di dalam box tersebut juga ikut menjadi transparan. Oke, ini contohnya, sebuah image atau foto kita bisa gunakan untuk menjadikan border sebuah teks. Seperti yang ada di slide ini, kita menggunakan gambar yang ada di sini, ini gambar bintang, untuk menjadikan dia sebagai background dari teks yang harapannya muncul seperti ini kurang lebih. Untuk codingannya seperti ini, saya sudah buatkan, nanti juga akan dikirimkan. Oke, kita coba image. Oke, kalau kalian perhatikan, saya download dulu sebuah logo, lalu saya taruh di folder image, yang artinya ada folder image, dan ini logonya. Berikutnya, image tersebut saya jadikan border image dengan URL-nya di folder image bernama file logo.png 20x20 dan memiliki untuk row-nya atau semacam agak sedikit melingkar, jadi tidak lancip kotaknya itu. Dan ini merupakan tampilannya atau pengaturan CSS-nya. Sehingga ketika dijalankan akan muncul tampilan seperti yang ada di depan, yang ada di slide ini ya. Oke, ini kurang lebih tampilan yang akan kita harapkan. Berikutnya, ini applying effect. Ini foot hub yang tadi, berhubungan dengan tugas tadi yang sudah saya jelaskan. Saya minta kalian untuk menampilkan tampilan seperti yang ini. Oke, jadi di sini kalau diperhatikan, kita menggunakan yang namanya aturan font face di CSS. Yang mana role dari font face ini mengizinkan kita untuk mengatur tulisan yang ada di dalam website. Dan font faces ini juga mengatur untuk tulisan yang ada di dalam sebuah website digunakan oleh di berbagai device juga dapat tampil sesuai dengan device yang tertentu, device yang ada di masing-masing pengguna. Untuk mengatur tulisan dan juga bisa digunakan tanpa mengatur jenis font. Jadi jenis font itu kayak kalian bisa menggunakan font-font yang tidak hanya ada di atau dikenali oleh bahasa pemrograman. Misalnya font yang kalian download di internet dengan extension .ttf, dengan extension WOFF, dan macam-macam banyak, silahkan. Nanti kalian bisa download itu di Squirrel, font Squirrel. Jadi silahkan, internetnya sedang aku mati di sini ya. Oke, jadi nanti kalian bisa download di fontsquirrel.com, itu banyak filenya, silahkan dicoba. Untuk salah satu contohnya, add font sizes ini, saya sudah membuatkan file. Kita coba jalankan. Ada tulisan Typelabs ENC.
seperti yang ada di sini juga, yang ada di slide juga. Ketika kita perhatikan, kita menggunakan sebuah URL yang ada di kalau seandainya yang ada di slide dia menggunakan alamat Vera SBD TTF. Kalau seandainya kalian kopas link ini terus kalian buka di browser, dia akan mendownload sebuah file Vera cbd.ttf yang merupakan file untuk font file yang bisa kalian tambahkan atau external font style di aplikasi kalian. Nah, biasanya ini digunakan, kalau saya dulu saya sering menggunakan untuk aplikasi Android ketika masih zaman-zaman pakai Eclipse yang belum terlalu banyak untuk opsi gaya-gaya tulisannya. Jadi saya biasa mendownload file-file font ini agar nanti tulisan-tulisan yang ada di mobile apps yang saya bangun bisa tulisannya bermacam-macam. Oke, kita coba. Coba kita tethering ya, kalian tahu font Squirrel itu isinya seperti apa. Oke, sembari menunggu kita lanjutkan dulu. Oke, udah pakai. Oke, jaringannya agak lelet mungkin karena hujan. Kita lanjutkan dulu. Permasalahannya ketika kita mengakses dari sebuah URL atau external font style, di sini juga disebutkan, if the URL provides for the font style change, then the text to which you have applied the font will be displayed in the default font style. Jadi ketika alamatnya berubah, jadi dia juga akan mengikuti, akan kembali ke font style pada dasarnya atau default font style tanpa kalian gaya-gayain. Nah, kebetulan kemarin yang saya coba di sini, yang Mozilla Demos oleh ini filenya kayaknya sudah dipindahkan sehingga tampilan tulisannya tetap clean seperti text labs yang seperti ini. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan kedua, the look and feel of your webpage will be harm. Jadi ibaratnya kayak tampilannya juga akan biasa saja kembali. Nah, untuk menghindari hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah kita bisa mendownload file tersebut .pff tadi atau WOFF atau EOF, macam-macam extensionnya. Silakan taruh di suatu folder tersendiri atau path URL kalian sendiri. Nanti tinggal dideklarasikan seperti yang sudah saya lakukan. Oke. Kita mendownload sebuah file bernama Amantic Bold. Saya downloadnya dari Squirrel yang tadi, font Squirrel. Saya tempatkan di sebuah folder bernama fonts. Di sini ada Amantic Bold dan ada beberapa yang lain, tapi kita cobakan yang Amantic Bold saja. Sehingga ketika dijalankan, awalnya tulisan kita seperti ini. Kita coba jalankan filenya kembali. Font Amantic Bold. Kenapa tidak jalan?
Oke, ini nanti tuh tampilan dari font Squirrel-nya ya, masih loading. Kita kembali lagi ke materi. .tsr nampak masih tidak jalan. Kita stop dulu, kita coba clear cache dulu. Font semantik full search, harusnya ini udah benar ya. Coba kita buka dengan masih sama. Oke, kita coba lagi. Font basis, ini benar kan kalian lihat di sini. Font semantik full CSS. Astagfirullahaladzim. Oke, dilihat ya. Oke, kita coba lagi. Masih tidak. Coba kita ganti font yang lain. Oke, itu sudah berubah ya. Jadi tulisannya bisa kalian ikuti sesuai dengan gaya-gaya yang kalian download sebelumnya baik di font Squirrel ataupun yang lainnya. Kita lanjutkan loadingnya kembali seperti yang sudah tampil. Jadi untuk tulisan sendiri bisa kalian ubah-ubah juga. Saya juga nggak tahu tadi kenapa beberapa font tidak mau. Harusnya Amatic Font ini juga mau. Coba kita ganti lagi. Jadi penasaran. Oke, ini udah berubah lagi. Tadi kekurangan tanda kutip 1. Oke, itu untuk salah satu contoh dari penggunaan internal font filenya. Kalau seandainya kalian download font filenya, ini langkah-langkahnya: download, taruh di suatu di website kalian, provide source-nya, dan bla 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 bla. Seperti itu. Nanti filenya juga saya kirimkan. Itu saja untuk slide yang ini. Untuk slide yang keempat ya tadi. Ya, slide keempat. Nah, untuk yang slide keempat ini, untuk di vote yang tadi latihan kalian, nanti silakan kalian perhatikan di sini ada file CSS, style CSS.
bagian yang membuat tampilan sebuah website tadi yang sesuai dengan yang saya request tadi, ketika ditaruh kursor akan memunculkan sebuah gambar seperti ini. Itu bisa kalian perhatikan di style sheet CSS-nya ini, kalian perhatikan saja, atau kalian cara mengeceknya ya. Ketika kita buka, itu ada yang namanya kalian inspect, kalian akan dihantarkan dengan span, li, macam-macam. Di sini kalau kalian perhatikan, li-nya ini berada di dalam UL di sebuah kelas bernama enlarge. Seperti kalian untuk CSS-nya tinggal cari yang di enlarge saja. Control point enlarge. Nanti filenya ini saya kirimkan. Nah, di file enlarge ini, inilah tempat saya mengatur agar tampilannya sesuai dengan yang tadi di request. Ini adalah untuk image lainnya. Lalu di reset style for the left item, kalian bisa perhatikan macam-macam. Ketika enlarge-nya di li, ketika di img, image-nya apa yang terjadi? Image-nya akan muncul pop-up image dengan ukuran seperti ini. Lalu akan ada muncul tulisan lainnya. Silakan ini dipelajari. Setelah kalian pelajari, coba dibuat versi kalian sendiri. Dalam artian bagusnya coba bikin website sendiri, tampilan sendiri yang menampilkan gambar seperti ini. Misalnya kalian bikin biodata diri, ketika saya taruh foto kalian nantinya akan muncul pop-up seperti ini dengan panggilan kalian di bawahnya. Kalau ini kan rich diversity info preparation, kalau kalian bikin aja panggilan di bawahnya. Oke, sekian dari saya untuk yang video